Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Kamis 17 Februari 2022 bersama Bapak Sandi Kusuma dari Tangerang. Selamat mendengarkan. Para pendengar dan pewarta dari Fresh Juice, kita bukan Tuhan, tetapi kita diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan, sehingga kita boleh berpikir seperti yang dipikirkan oleh Tuhan. Maka marilah kita belajar dari pengalaman Petrus yang bereaksi spontan ketika mendengar pemberitahuan tentang apa yang akan dialami oleh Yesus. Dari Injil Markus pasal 8 ayat 27 sampai 33 berikut ini. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus bersama murid-muridnya pergi ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Para murid menjawab, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Yesus bertanya lagi kepada mereka, "Tetapi menurut kamu, siapakah aku ini?" Maka Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias." Dan Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan. Ia akan ditolak oleh para tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal itu dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegurnya. Maka berpalinglah Yesus sambil memandang murid-muridnya. Ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Demikianlah Injil Tuhan. Para pendengar dan pewarta dari Fresh Juice, awalnya saya agak heran mengapa obrolan Yesus dengan murid-muridnya tentang siapakah Yesus dipandang perlu ditulis dalam Injil, baik oleh Markus seperti yang kita baru saja dengarkan, maupun oleh Matius dan juga Lukas. Yang membuat saya heran, mengapa Yesus menanyakan hal itu kepada murid-muridnya? Apa iya para muridnya itu lebih mengetahui dibandingkan Yesus sendiri, sehingga merasa perlu bertanya kepada yang lebih tahu? Atau jika tidak demikian, jika Yesuslah yang paling mengetahui jati dirinya, lalu untuk apa Yesus bertanya kepada mereka? Nampaknya Yesus hendak meminta perhatian dari para muridnya, sebab Yesus hendak menyampaikan sesuatu yang teramat penting, yakni tentang penderitaan yang akan dialami oleh Yesus. Ini adalah kali pertama Yesus menyampaikan penderitaan yang akan dialaminya, bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Tetapi rupanya para murid tidak memahami perkataan Yesus itu, dan mereka segan untuk menanyakannya kepada Yesus, berdasarkan Markus 9 ayat 32 dan Lukas 18 ayat 34. Pada waktu itu para murid dan pengikut Yesus sedang dilanda euforia. Yesus dan para muridnya sedang ngehit,
sangat populer. Banyak orang datang berbondong-bondong, persis seperti selebritis zaman sekarang. Kalau datang ke suatu kota, maka orang akan berbondong-bondong membeli tiket pertunjukan yang mahal harganya agar dapat menyaksikan idolanya itu. Perasaan bahagia yang berlebihan ini memang bukan tanpa alasan, karena memang Yesus banyak sekali melakukan hal-hal ajaib. Berjalan di atas air, menghardik angin ribut di danau, memberi makan ribuan orang hanya dengan beberapa potong roti saja, membangkitkan orang mati, menyembuhkan berbagai penyakit dan kelemahan. Roh jahat pun tunduk kepadanya. Hal-hal ajaib inilah yang menimbulkan euforia di antara para murid Yesus. Tentu saja situasi ini dapat menggagalkan rencana Allah, bisa membuat Yesus gagal dalam melaksanakan tugas perutusannya. Sebab ujungnya yang akan terjadi nanti tidak seperti yang mereka bayangkan. Yesus tidak akan menjadi raja yang setiap hari akan menggandakan roti sehingga mereka tak perlu bersusah payah mencari makan, tidak perlu takut kerasukan roh jahat, tidak perlu khawatir terkena penyakit, sebab akan disembuhkan cukup dengan berkata-kata saja. Dan bahkan mereka berharap Yesus akan mengusir penjajah Romawi. Tetapi jika yang terjadi kemudian tidak seperti harapan orang banyak itu, ternyata Yesus nampak seperti tak berdaya, disalibkan dan wafat. Apakah para murid dan pengikut Yesus masih tetap akan setia kepadanya? Bukankah mereka akan diliputi ketakutan dan akan mudah disesatkan oleh iblis? Oleh sebab itulah Yesus memandang perlu untuk menyampaikan tentang apa yang akan terjadi. Sampai 3 kali Yesus mesti menyampaikan tentang penderitaan yang akan dialaminya. Bahkan Injil Matius dan juga Injil Lukas mencatatnya sampai 4 kali. Matius 26 ayat 1 dan 2 dan Lukas 18 ayat 31 sampai 34. Sesungguhnya Yesus telah memperingati para muridnya itu, misalnya dengan menyampaikan tentang bahaya ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Allah Bapa sendiri memuliakan Yesus di atas gunung dengan menghadirkan Nabi Musa dan Elia yang tentunya terkait dengan sengsara Yesus sebagai penggenapan rencana Allah. Rupanya semua upaya itu masih belum cukup untuk mematangkan iman para murid. Para murid malah mempersoalkan siapa yang terbesar di antara mereka. Mereka juga mempersoalkan orang yang bukan pengikut Yesus tetapi melakukan pengusiran setan atas nama Yesus. Orang-orang menjadi semakin tidak sabar menantikan Yesus menjadi raja yang hebat bagi mereka. Mereka pun mulai mendesak Yesus. Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jika engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Yohanes 10 ayat 24. Para pendengar dan pewarta Daily Fresh Juice, memang tidak mudah memahami pemikiran orang lain yang berbeda dengan yang kita pikirkan. Kita cenderung untuk merasa diri benar lalu menyalahkan orang lain. Ketika dua orang sama-sama merasa benar dan tak mau disalah-salahkan, maka timbullah pertikaian yang akan menjauhkan relasi di antara mereka sendiri. Mudah menyalahkan orang lain tetapi sulit menerima ketika disalahkan oleh orang lain. Situasinya akan semakin memburuk ketika orang lain itu adalah Tuhan. Bisa jadi saja kita menyalahkan Tuhan, tidak hadir di saat kita sangat membutuhkannya, seperti yang diperbuat oleh Petrus yang berani-beraninya menegur dan menyalahkan Yesus. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Matius 16 ayat 22. Walaupun sesungguhnya yang dilakukan oleh Petrus adalah perbuatan yang baik, yang tak rela kalau ada orang yang hendak mencelakai Yesus.
Oleh karena itu, marilah kita belajar untuk lebih bijak menyikapi perbedaan, terutama ketika perbedaan itu mulai membatasi relasi kita dengan orang-orang yang kita kasihi. Marilah kita sadari, berbuat baik belum tentu menghasilkan kebaikan, sebab bisa saja terjadi yang kita anggap baik belum tentu baik di hadapan Tuhan. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Kamis 17 Februari 2022. Terima kasih kepada Bapak Sandi Kusuma untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.